haram yang banyak, yang halal tidak digali. Akhirnya manusia jatuh dengan prinsipnya sendiri. Dengan demikian, prinsip tawakal itu harus kita benahi, dan mudah-mudahan kita tidak terjerat dengan cara hidup seperti itu. Mari kita buka buku yang kecil ini. Pertama di pengantar, kepercayaan masyarakat, langsung halaman 3. Kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan alternatif yang berbau mistik dan klinik cukup kuat dan sangat marak. Tak cuma jamu tradisional dan pijat refleksi, tapi pengobatan lewat makhluk halus dan dunia gaib seperti jin laris manis dan banyak digandrungin. Ya, ini kenyataan. Bahkan ikhwan, Indonesia ini kekayaannya sudah hampir habis. Karena eksplorasi kekayaan itu bukan hanya tambang minyak aja, sampai dunia lain pun dikeruk. Kalau di Amerika mungkin masih utuh, di Jerman juga masih banyak. Karena belum banyak dieksplorasi. Di Indonesia itu Masya Allah, dunia alam jin itu sudah hampir habis. Berapa ribu dukun mengeksplorasi. Yang eksplorasi tambang minyak udah hampir habis, hutan hampir habis, emas habis, tambang habis, besi pun sudah mahal. Saking ininya eksplorasi ke dunia lain. Ini juga sebentar lagi habis. Ayo bareng-bareng nanti pindah ke Mars, ya. Ini Masya Allah. Dan anehnya dari sekalian, kita aja disuruh untuk berlindung dari syaitan. Bahkan kalau masuk ke tubuh kita, kita ruqyah. Ini malah ngundang, malah cari. Coba. Dengan demikian, apapun alasannya, cara seperti ini tidak dibenarkan. Para pialang dunia klinik dan para petualang perdukunan di tengah masyarakat banyak memiliki sebutan. Paranormal menurut istilah media. Para itu ya, paranormal, jadi orang yang sangat normal sekali. Saking normalnya sampai nggak normal. Dukun menurut istilah kampungnya, orang pinter menurut bandar judi atau orang bodoh, ya, itu menjulukin orang pinter. Karena pinter ngasih angka-angka yang cocok. Itu, ya. Kiai karomah menurut kaum ilmuwan Islam, orang tua menurut istilah kaum abangan, kiai khos menurut kalangan santri, dan wali berkaromah menurut dunia tasawufnya. Sebutan boleh beda-beda, tapi intinya adalah sama satu. Dia tidak akan dapat kelebihan kecuali ta'awun dan kerjasama dengan jin. Inilah yang dimaksudkan firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Apakah kalian mau aku ceritakan kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim, turun kepada orang yang pendusta, lagi berani berbuat dosa. Sehingga ikhwan, semakin seorang pinter atau paranormal itu berani berbuat maksiat, maka semakin gede dan cepat bantuannya. Maka istilah jin, kalau kamu bisa mengorbankan kepala manusia, kenapa kebo? Kalau memang bisa kebo, kenapa kambing? Kalau kambing, kenapa habis ayam? Maka semakin dia berani nekat, maka semakin besar bantuannya. Sehingga kalau sekarang kita lihat dukunnya itu ecek-ecek, ya, cuma bisa ya kelas-kelas kampung, maka itu juga jinnya kelas kampung. Tapi kalau bisa terbang, bisa jalan di atas air, itu juga jinnya bangsa terbang. Dan tolong dicamkan, tolong diperhatikan, tidak ada ceritanya kerjasama dengan jin yang gratis. Antum harus pahami, nggak ada yang gratis. Dan bayarannya bukan dolar, bukan rupiah. Karena jin tidak punya swalayan seperti kita. Jin tidak butuh juga kiriman macam-macam. Jin hanya butuh 3, syirik, kufur, maksiat.
Maka Allah mengatakan di dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok dari laki-laki dari kalangan manusia minta bantuan kepada laki-laki dari kalangan jin dan tidak menambah kecuali rahaqa. Ditafsiri oleh para ulama ahli tafsir seperti Qatadah dan juga Ibnu Abbas, rahaqa artinya melampaui batas buat jin, karena jin itu makhluk lebih rendah kemuliaannya dibanding manusia. Kalau dipuja disanjung kan melonjak. Dan manusia dosa, semakin berani dosa maka dia semakin mendapatkan bantuan yang sangat banyak. Walhasil wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Para kiai yang berprofesi dukun dalam menjajakan barang kliniknya lewat berbagai macam cara istilah. Ini kalau ilmu putih katanya tasbih mujarobat, tasbih maghrobi, tasbih karomah, minyak syamsiah, minyak yasinan akbar, minyak tahlilan kubro, batu Raja Sulaiman, rompi Rijalullah, batu umroh. Nggak ada batu haji ini, belum haji batunya. Tikir rezeki Sulaiman, uang kadam karomah, asma mahabbah akbar, gelang tangan karomah, kalung karomah, krim Yusufa, ini bikin cantik dan ganteng. Sabuk keramat Asmaul Husna, sabuk hijabul a'dham, susuk hikmah, hijab poligami. Ini yang buat untuk laki-laki mau poligami supaya istrinya nggak bentrok terus, ini pakai hijab ini jadi suaminya akor. Ini ya, hijab poligami. Raja gaib anti selingkuh, ini sama juga. Minyak yasinan al-maunah, uang raja bil fulus. Nah itu Masya Allah, namanya aja udah cari duit itu, bil fulus. Mahkota Sayyidina Ali, nggak ada Abu Bakarnya ini. Ilmu hikmah Nurul Qalbi, air suci Sunan Kalijogo, mulai air karomah, minyak wangi Asmaul Husna, keris Nabi Adam, Al-Quran Istanbul, dan menikah dengan jin muslim. Ini semua cara-cara mendatangkan apa? Ilmu gaib menurut mereka. Inilah jimat. Yang dimaksud jimat itu barang suci di rumah. Karena kalau nggak di rumah akan ini nyerang dia, jinnya. Makanya harus dikasih sajen rutin, dimandikan kalau keris rutin. Adapun dunia paranormal dan perdukunan versi kejawen, lebih banyak lagi ajian dan jimat yang mereka gunakan. Dari mulai mahabbah karisma bulan purnama, pelet aji jaran goyang, aji penglaris semar kuning, mustika pengasihan semar mesem, ajian mustika ratu, pelet gendam asmoro, ilmu gaib sukmo sejati, ajian gaib damai perkasa, ajian puter giling sukmo, minyak suci penakluk cinta, berlian merah delima, ajian naga penyatu jiwa, peci pengaribowo, raja tumbal akik Nabi Sulaiman, besi kuning, jimat cagak perkuso, baju wontokusumo, dan buku mujarobat. Ini yang laris di tengah masyarakat sekarang. Yang lucu ikhwan, semua punya ngaku akiknya Nabi Sulaiman. Padahal ini cincinnya Nabi Sulaiman cuma satu, dan itu udah hilang. Nggak mungkin. Anehnya subhanallah, di Tanah Abang itu semua akik Sulaiman dijual. Ini akik Sulaiman, yang benar yang mana? Coba, ini akik Sulaiman, yang palsu yang benar nggak ketahuan. Ini ngaku akik Sulaiman. Ribuan, belum di daerah lain. Mungkin di Seragen juga ada jualan akik Sulaiman, di Solo akik Sulaiman, di Lamongan akik Sulaiman. Coba. Dengan demikian ya ikhwan, ilmu atau apa yang mereka jajakan itu sendiri benturan. Dalam satu sisi dia menjual jimat untuk mengakorkan orang, tapi dalam satu sisi dia jual jimat untuk misa orang. Dalam satu sisi dia itu bikin jimat anti selingkuh, tetapi dalam satu sisi dia itu membuat jimat supaya orang selingkuh. Yang tadi kan bahkan di antara mereka tidak tanggung-tanggung lagi, dia melayani PSK, pekerja seks komersial. Coba lihat, suami istri dan idaman lain atau sakit hati karena diputus sang kekasih,
usaha macet dan bisnis, itu aja. Pokoknya sekitar itu mengalami kegagalan, karir pun tak kunjung cemerlang, bahkan masalah hidup menjadi tidak tenang. Dapatkan solusinya untuk berhasil. Bahkan ada yang mengatakan jelas-jelas cinta ditolak, Bapak Arif Yusuf bertindak. Oh, itu kan gitu. Artinya dalam waktu cuman hitungan detik langsung semuanya jadi selesai. Dan lihat ya kawan, mereka itu jelas-jelas dibantu. Nggak ada yang bilang insya Allah. Dari mulai awal sampai akhir dia nggak ada bilang insya Allah, karena memang sudah jelek.